Assalamualaikum. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Om Tampan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dan diberi rezeki lancar, dan tetap semangat. Maaf bila saya sudah lama tidak membuat video karena sibuk di dunia nyata. Oke, di my channel alur cerita GGWPMN, Donghua, manga, novel, dan alur cerita terbaik, Donghua terbaru, chapter terbaik, updatean terbaik, dan spoiler. Dan di sini saya akan membahas alur cerita Donghua yang diperanin adik sepupu saya Xiaoyan. Alangkah baik ya sebelum menonton alur cerita ini sediakan kopi pasang handset dan hayati video ini. Dan saya juga berterima kasih pada kalian yang telah like dan subscribe channel saya. Tanpa kalian mungkin Om yang tampan ini tidak akan bisa untuk membuat alur cerita ini. Di sini saya akan menceritakan chapter 368 Stella Xiaoyan melarikan diri ke dalam hutan. Alangkah baik ya sekali lagi subscribe dan pencet tombol lonceng dan like. Gratis teman-teman, tidak dipungut biaya agar saya tambah semangat membuat alur cerita Battle Through Heaven Season 5 episode 12. Oke, langsung aja lanjut ke alur cerita ya. Chapter 368, yang berjudul Pemulihan. Di hutan lebat tempat pohon-pohon tinggi berdiri. Sesekali akan ada bintik-bintik cahaya yang menetes melalui celah kanopi rimbun dedaunan dan dedaunan yang melindungi bumi dari sinar matahari yang panas. Cahaya bersinar berkeping-keping ke tanah, membentuk gambar yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Itu benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh binatang sihir yang tidak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati rintangan dari hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Semak hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Mata tajamnya yang seperti Raja Wali memindai segala sesuatu di bawahnya secara mendetail sebelum dia menghela napas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan, pegunungan di belakang Gunung Cloud berkabut terhubung langsung ke pegunungan Magical Base Mountain. Berbicara secara logis, saya saat ini seharusnya dibebankan ke pegunungan Magical Base Mountain kan? Tapi, kenapa sampai sekarang, aku belum bertemu dengan hewan buas ajaib yang mencoba menghentikanku? Itu karena, Heaven Swallowing Python, di lengan bajumu, tawa tua terdengar di hati Xiaoyan, surga menelan piton, adalah binatang unik kuno. Binatang buas ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka setelah mencium baunya. Selain itu, Heaven Swallowing Beast saat ini memiliki kekuatan kelas Dowang. Yang Magical Beast biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya? Jadi itu adalah berkah lelaki kecil ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa lembut. Tapi kelompok mistik Cloudsec yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang bisa saya katakan, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Beast hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan murung. Xiaoyan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan kedua alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia menekankan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan Magical Beast, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun, Xiaoyan dianggap cukup beruntung. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiaoyan sedang melewati area besar dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan-lahan berjalan menuju tepi jurang. Menunduk, dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap.
Gua gunung ini sekitar 10 meter plus dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebagai gantinya, itu sepertinya dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang magis cakar tajam. Tempat ini sangat bagus. Bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar dalam membedakan apapun. Ekspresi Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Pada dinding gunung terjal itu, ada cukup banyak gua gunung yang mirip dengan yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Xiao Yan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiao Yan sedikit bergetar. Sepasang besar Purple Cloud Wings bermunculan. Dia melompat maju dan melompat ke jurang, angin liar bertiup melewati telinganya. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap menggantung di udara di depannya bukannya langsung masuk. Bahaya pegunungan Magical Base Mountain tidak tertandingi, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiao Yan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan surga menelan piton melintas. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti. Itu mendesis dan berubah menjadi kilat 7 warna, yang melesat langsung ke gua. Ketika dia melihat surga menelan piton melintas ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh berlari keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar cepat menembak. Itu adalah binatang sihir terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam. Segera memancarkan teriakan mengerikan dan menembak langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik. Itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Base yang dapat bersaing dengan Dadoushi. Xiao Yan tertegun saat dia melihat binatang gaib besar yang telah menembak ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, beruntung aku mendapat bantuan Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisi saya saat ini, kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Tidak lama setelah Wind Lion Base melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap tergantung di depan Xiao Yan, mendesis sambil menjentikkan lidah ular di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya dan surga menelan piton kembali ke lengan bajunya. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat naik ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk intens. Mengikuti batuknya, Purple Cloud Wings di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah, Setelah hanya menggunakan Purple Cloud Wings hanya untuk beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiao Yan menghapus benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiao Yan perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia saat ini, yang dihadapkan dengan dikelilingi dari segala arah, secara alami tidak dalam mood untuk peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa Moonlight Stone ditembakkan dari dalam cincin ruang angkasa. Mereka mendarat dengan mantap dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiao Yan menatap interior gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi benar-benar gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong batu besar ke atas. Yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terlalu terang itu terlihat terlalu jelas dalam kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Pada saat itu, kelelahan karena melarikan diri selama hampir sepanjang hari perlahan-lahan naik dari dalam hatinya, dan sebenarnya menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya istirahat. Sama seperti Xiao Yan tidak bisa lagi menahan dan hendak menanamkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap,
tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, memberi Xiao Yan permulaan. Kelopak matanya yang akan dilipat segera dibuka. Dengan tawa pahit, dia cepat-cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu yang bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiao Yan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat dia melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiao Yan meninggalkan tangan yang terakhir. Akhirnya, itu ditangguhkan di atas telapak tangan Yao Lao. Kamu harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu interior cincin penyimpanan saat ia memesan. Ah! Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan napasnya yang awalnya tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya dengan begitu cepat. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan bahan obat melintas dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu. Setelah itu mereka melayang di sekitar Yao Lao. Si kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia sedikit mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Segera, api berwarna putih tebal melonjak dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat tertib namun cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiao Yan untuk menyuling pil obat pada pertemuan agung alkemis. Metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan melayang dan air yang mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Cahaya redup dari batu moonlight kegelapan dari merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya derak bahan obat dalam nyala api yang bisa terdengar di bagian dalam gua yang sunyi. 2 orang di dalam gua memiliki pekerjaan mereka yang jelas dibagi dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, bergetar sedikit. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam pemulihan, wajahnya yang pucat dan putih memiliki kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiao Yan menghembuskan napas panjang dari udara yang terpendam di dadanya untuk waktu yang lama. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, meskipun luka saya cukup serius, kondisi yang tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Triline Green Spirit Pill yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap semuanya. Sebagian besar efek obat disimpan dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuh Anda untuk membiarkannya di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampurkan nyeri tulang dingin dalam pil obat ini. Anda mungkin merasakan sedikit sakit setelah mengkonsumsinya. Namun, ia mampu menguapkan dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda, seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak cacat muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Sharing poison itu juga jahat. Setelah Anda pulih dari cedera, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya. Hati Xiao Yan merasakan kehangatan ketika dia mendengar banyak kata yang Yao Lao bicarakan. Dia sedikit mengangguk. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti anak kecil yang menemukan dukungan yang bisa diandalkan, menyebabkan dia merasa tenang. Xiao Yan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan menutup matanya dan sekali lagi memulai pelatihannya.
Dia duduk di pintu masuk gua dan bermain dengan sembrono dan memutar cincin penyimpanan yang telah dia ambil dari tangan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, jarinya bergetar sedikit dan suara "huh" yang lembut dikeluarkan dari mulutnya. Hah? Yao Lao menjentikkan jarinya dan sepotong batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiao Yan di Asosiasi Alkemis saat mencari harta. Oke guys, sampai sini dulu karena Om disuruh beli makan untuk ibu saya. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.